Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agustia Pratmaningtyas dari kelas Psikologi Islam 4A. Nah, kali ini saya ingin membahas materi tentang konsep-konsep ajaran Buddha. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Agama ini namanya berasal dari panggilan yang diberikan kepada pembangunnya, yaitu Siddhartha Gautama yang dipanggil dengan sebutan Buddha. Panggilan itu berasal dari akar kata bodhi atau nikmat yang di dalam tasrif selanjutnya menjadi budi atau nurani dan menjadi Buddha yang diperoleh nur. Oleh sebab itulah, sebutan Buddha pada selanjutnya diperoleh dari berbagai pengertian, yaitu yang sadar dan cemerlang dan yang memperoleh cahaya terang. Dan ada juga yang mengartikan bangun. Bangun arti dalam kesehatan dan keluar di tengah cahaya pemandangan yang benar. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina yang bernama Isting ketika beliau melakukan perjalanan ke Cina dan Nusantara. Namun, nilai-nilai agama Buddha mulai pudar sejak runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Setelah itu, ada juga Y.M. Bate Asin Jinarakita, yang merupakan biksu pertama Indonesia yang melopori bangkitnya Buddha Dharma di Indonesia. Beliau mulai mendalami ajaran Buddha pada bulan Desember 1953. Setelah kembali ke Indonesia pada Januari 1955, beliau mendirikan PUUI yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan MBI. Selain itu, beliau juga merupakan pencetus berdirinya Sangga Agung Indonesia, di mana pada wadah ini terdapat 3 aliran yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Agama Buddha mengenal 4 hari raya keagamaan dalam 1 tahun, antara lain Hari Raya Waisak, Katina, Asada, dan Makna Puja. Mungkin di Indonesia kita hanya akrab dengan Hari Raya Waisak saja. Hari Raya Waisak sebagai salah satu hari besar keagamaan Buddha yang menjadi hari libur nasional. Hal ini hari yang digunakan sebagai peringatan ketiga peristiwa penting dalam kepercayaan umat Buddha. Ketiga peristiwa penting ini disebut antara lain peringatan kelahiran Sang Buddha, hari penerangan sempurna bagi Sang Buddha, dan hari wafatnya Sang Buddha. Pokok-pokok ajaran agama Buddha. Yang pertama ada ajaran Catur Arya Satyani. Terletak pada 4 kesunyataan mulia atau Catur Arya Satyani, yang isinya memuat 4 tahapan yang harus ditempuh oleh manusia agar dapat terlepas dari dukkha atau penderitaan. Bentuknya mirip dengan proses terapi dalam teknik kedokteran. Catur Arya Satyani merupakan pokok ajaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Yang kedua ada ajaran Hasta Arya Marga, merupakan jalan untuk memadamkan nafsu. Ajaran ini sangat berhubungan erat dengan Catur Arya Satyani karena Hasta Arya Marga merupakan penjabaran Catur Arya Satyani yang keempat jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ajaran tentang Catur Arya Satyani dan Hasta Arya Marga diajarkan oleh Siddhartha Gautama dalam waktu yang bersamaan, yaitu ketika menyampaikan khutbah pertama di Taman Isanapana, Banares. Yang ketiga ada ajaran tentang Sakha. Istilah Sakha berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya jemaat agama Buddha. Kemudian istilah tersebut terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tanpa mengalami perubahan makna. Sakha juga dapat dikatakan persekutuan dan himpunan para rahib dalam agama Buddha. Rahib juga dapat diartikan sebagai pemimpin agama Buddha. Golongan para rahib dinamakan golongan para bhikkhu yang membentuk perkumpulan tersendiri dengan nama Sakha. Nah, sampai sini saja materi tentang yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Namo Buddhaya.